Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan berbuat baik dan disalah tafsirkan bahwa perbuatan baik tersebut adalah jalan untuk masuk surga. Perlu diingat saudara bahwa jika kita menafsirkan suatu ayat Alkitab dengan benar, maka suatu ayat tidak akan mungkin bertabrakan atau kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu bahwa jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tidak ada alternatif lain. Sekali lagi saya ulangi, jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan Yesus, dan tidak ada alternatif lainnya saudara. Saya bacakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya bacakan lagi ayat di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi jelas ya saudara, keselamatan hanya bisa diperoleh melalui Tuhan Yesus. Tidak bisa diperoleh dengan jalan lain, termasuk dengan berbuat baik sekalipun. Jadi saudara, berbuat baik tidak akan membawa saudara masuk dalam keselamatan kekal. Hanya Yesus yang bisa membawa saudara masuk dalam keselamatan kekal. Saya bacakan lagi di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Untuk yang merasa hidupnya sudah saleh, sudah benar, dan bisa masuk surga karena perbuatan benar tersebut. Demikian ayatnya. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Keselamatan pun hanya anugerah ya saudara. Artinya kita tidak pantas diberi keselamatan, tetapi Tuhan memberi keselamatan. Ingat, Tuhan tidak wajib menebus dosa-dosa kita saudara, tetapi kita tetap diberi keselamatan secara cuma-cuma. Bukan karena keselamatan itu murahan saudara. Ya, sekali lagi, bukan karena keselamatan itu murahan, melainkan karena kita tidak mungkin sanggup berusaha dengan usaha kita sendiri untuk meraih keselamatan. Ingat tadi, ayat yang tadi saudara, kesalahan kita hanya seperti kain kotor saja saudara. Kita buka lagi di Roma 3 ayat yang 23 dan 24. "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Jadi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus saudara. Jadi Alkitab membuktikan bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus hanyalah anugerah semata dan cuma-cuma sifatnya. Anugerah saudara, artinya saudara dan saya tidak pantas menerima keselamatan itu, tapi Tuhan berikan juga. Itu artinya, itu namanya anugerah saudara. Kita buka lagi di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri." Ya. Jadi dari Efesus 2 tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa keselamatan bukanlah usaha atau hasil pekerjaan kita ya saudara. Jika syarat keselamatan adalah percaya pada Yesus ditambah harus dengan berbuat baik juga, maka artinya harus ada usaha dari kita untuk berbuat baik supaya kita diselamatkan. Ya, ayat Efesus ini membuktikan bahwa berbuat baik tidak akan membawa kita pada keselamatan, karena keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan anugerah dari Tuhan. Jadi tidak ada unsur usaha kita, artinya tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita, karena perbuatan baik adalah unsur yang kita usahakan saudara. Sedangkan Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi berkata semuanya hanya anugerah saja. Kita berbuat baik
Justru karena kita sudah diselamatkan dan bukan supaya kita diselamatkan, saudara. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Tuhan Yesus yang di awal saya sebut tadi, yang di awal saya singgung tadi. Adanya di Matius 5 ayat yang ke-20, saya bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang Farisi, saudara, dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat menguasai hukum Taurat. Mereka menguasai tafsir, ya, mereka menguasai tafsir Taurat, mereka menguasai segala tata cara peribadatan dalam Taurat. Mereka bukan hanya menghafal ayat-ayat kitab suci, tapi mereka juga menguasai latar belakang dan kisah dari semua ayat-ayat yang mereka hafal tersebut, saudara. Jadi sangat luar biasa ini. Mereka menguasai dengan sangat mendalam, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saudara dan saya sudah sehebat mereka, para ahli Taurat? Ya, apakah saudara dan saya minimal sudah menyamai kemampuan para ahli Taurat tersebut, saudara? Ya, bahkan Tuhan katakan hidup kita harus lebih benar daripada para ahli Taurat tersebut supaya kita bisa masuk surga, saudara. Saya yakin pengetahuan kebanyakan orang Kristen termasuk saya dan saudara, ya, saya yakin tidak ada apa-apanya dibanding para ahli Taurat tersebut, saudara. Sangat sulit untuk mengimbangi, apalagi menjadi lebih baik daripada para ahli Taurat tersebut, saudara. Ya, mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Kita mungkin hanya seminggu sekali baca Alkitab. Itu pun hanya sekedar baca, saudara, dan tidak direnungkan, diselidiki, apalagi dilakukan, ya saudara. Ya, saya berharap tidak seperti itu, ya saudara. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya bertobat, saudara. Jadi dari hidup keagamaan saja kita jelas tidak bisa masuk surga, karena hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan para ahli Taurat, saudara. Bahkan hidup keagamaan kita belum ada apa-apanya dibanding para ahli Taurat, ya saudara, belum ada apa-apanya. Masalahnya belum berhenti sampai di situ, saudara. Ya, jika kita baca satu pasal dari Matius 5 tadi, yaitu dari ayat 17 sampai ayat yang ke-48, Tuhan Yesus justru memberi tuntutan-tuntutan baru, ya saudara, tuntutan baru yang lebih berat lagi dari hukum Taurat yang sudah ada. Contoh, Taurat berkata orang yang membunuh harus dihukum, tetapi Tuhan Yesus berkata orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi tidak perlu sampai membunuh, marah saja harus sudah dihukum. Taurat berkata jangan berzinah, tetapi Tuhan Yesus berkata setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tuntutannya makin berat lagi, saudara. Taurat berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kita boleh membalas kejahatan orang lain, saudara, setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Yesus malah berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, jawab jujur ya saudara, jawab jujur ya. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, saudara masih mau kasih pipi kiri untuk ditampar lagi? Jawab jujur, saudara, ya. Atau saudara pilih untuk membalas? Mungkin saudara berpikir jika bisa ya jangan hanya balas tampar, tapi mungkin gebukin, pukul, hajar, ya. Lebih sadis lagi, saudara. Ya, lebih jahat lagi pembalasannya, saudara, berkali-kali lipat mungkin. Jadi sulit ya saudara memberi pipi kirimu untuk ditampar lagi, ya saudara. Dan juga masih ada beberapa tuntutan lain dalam pasal tersebut. Jadi tuntutan-tuntutan baru yang lebih berat lagi, saudara, dari Taurat yang sudah ada. Untuk sekedar lebih baik dan lebih benar daripada ahli Taurat saja, ya kita sudah kesulitan, sudah sangat kesulitan, saudara. Ditambah lagi dengan tuntutan-tuntutan baru yang Tuhan Yesus tambahkan, rasanya kok mustahil ya saudara. Tapi ini belum selesai juga, saudara. Sampai di situ belum selesai, saudara. Pasal tersebut malah ditutup dengan dengan ayat 48. Bunyinya gini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Makin berat lagi, makin sepertinya makin mengada-ngada, saudara.
Jika kita harus terlebih dahulu sempurna, apalagi dengan usaha kita sendiri, maka mungkinkah kita bisa sempurna, saudara? Mungkin? Tidak mungkin rasanya, saudara. Tadi sudah dibahas, saudara, kesalahan kita ini seperti kain kotor. Dapatkah kesalahan kita yang seperti kain kotor itu menjadikan kita sempurna seperti Bapa di surga? Tidak mungkin, saudara. Mustahil, saudara. Kita hanya bisa berjalan tahap demi tahap menuju kesempurnaan justru jika kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus mustahil, saudara. Justru jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, justru jika Roh Kudus di dalam kita, justru tanpa campur tangan Tuhan, itu semua malah jelas mustahil. Saya katakan sekali lagi, mustahil. Lalu bagaimana dengan tuntutan-tuntutan Taurat? Saudara dan saya tidak mungkin bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Kalaupun ada ya saudara, kalaupun ada nih orang nekat yang beranggapan bahwa dia bisa melakukan segala tuntutan Taurat dengan sempurna supaya diselamatkan, maka artinya keselamatan buat orang tersebut adalah hasil usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan dengan melakukan perbuatan baik, dan keselamatan bukan lagi menjadi anugerah untuk orang tersebut atau pemberian cuma-cuma akhirnya ya, jadi malah bertabrakan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, serta Roma 3 ayat 23 dan 24 yang tadi kita sudah bahas, saudara, yang menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah alias pemberian cuma-cuma dan bukan hasil usaha kita. Jadi ayat-ayat tadi itu menegaskan bahwa sekali lagi keselamatan adalah anugerah, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, saudara. Jikapun saudara dan saya bisa berusaha nih, seandainya berusaha dengan keras ya, dengan sangat keras, sehingga kita melebihi para ahli Taurat supaya kita masuk surga, maka artinya ada jalan lain selain Yesus ya untuk masuk surga. Yaitu apa jalannya? Dengan jalan menjadi lebih baik daripada para ahli Taurat sehingga kita layak masuk surga. Lagi-lagi ini bertentangan dengan Yohanes 14 ayat 6 dan ayat yang tadi sudah kita bahas, saudara ya, yang menyatakan bahwa ayat Yohanes 14 ayat 6 yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kesimpulan Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 ini yang tidak boleh dibenturkan dengan ayat lain dalam Alkitab adalah justru Tuhan mau menyatakan bahwa kita nggak akan sanggup hidup benar tanpa Tuhan Yesus. Kita nggak akan sanggup melakukan Taurat dengan sempurna, saudara. Karena itu terimalah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu, karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Kita buka Roma 10 ayat yang keempat. Saya bacakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Tuhan mau memperlihatkan betapa berat tuntutan hukum Taurat, dan mustahil saudara dapat melakukan Taurat dengan sempurna. Sekali lagi mustahil, saudara. Sehingga saudara tidak layak masuk surga ya. Karena itu Yesus turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi segala usahamu untuk hidup benar tidak akan mungkin bisa membawamu ke dalam keselamatan kekal. Kita hanya cukup menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus untuk kita dapat diselamatkan, dan bukan dengan usaha kita. Tuhan memberkati.